Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Anakku semuanya, bagaimana kabarnya ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran batinan. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita sebelum mulai pelajaran sekarang, yaitu pelajaran fikih ya, kita awali dulu dengan baca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari ini senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik anak-anakku, untuk fikih kelas 5 ini yang pertama adalah pembelajaran tentang zakat fitrah ya, tentang zakat fitrah. Kita lihat pada gambar ini adalah gambar tentang seseorang yang memberikan zakat fitrah kepada orang lain ya. Di situ ada mutiara hikmah anak-anak yang bisa kita baca. Pertama adalah jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang mana di sana tidak ada orang yang ahli di bidang fikih ya, untuk menambah ya, untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada seorang dokter yang dapat menjelaskan tentang kondisi keadaanmu. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah merupakan pengertian pelajaran bagi kita bahwa kita diperintahkan oleh beliau ya, agar mencari suatu tempat, tinggal di suatu tempat yang mana di sana ada seorang yang ahli fikih dan juga ada seorang dokter ahli kesehatan. Ini ya, tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan ya, tentang suatu hukum kalau ahli fikih ya, sedangkan kalau dokter seorang kesehatan itu untuk menanyakan keadaan kita, memeriksakan keadaan kita. Itu merupakan suatu harusan atau keanjuran dari beliau Imam Syafi'i. Kemudian anak-anakku, yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah pada halaman 3 di bukunya, silakan dibuka. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatannya dari sifat-sifat tercela. Ya. Di situ adalah pengertian dari zakat fitrah. Tujuannya apa anak-anak? Ya, untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatan dari sifat tercela, yang mana kita setelah melakukan puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah gitu ya. Jadi sebulan penuh kita puasa, kemudian diakhiri atau disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah ini, sehingga kita keluar dari Ramadan ya, itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir dari seorang ibunya. Artinya kita dalam keadaan suci, sudah suci dari perbuatan tercela, suci dari hal-hal yang tidak baik ya. Itulah fungsi zakat fitrah, untuk membersihkan jiwa dan juga perbuatan kita.
Kemudian zakat fitrah itu anak-anak juga dikeluarkan berupa makanan pokok ya. Jadi harus apa yang dikeluarkan adalah merupakan makanan pokok. Ada yang berupa beras ya, ada yang berupa jagung ya, ada yang berupa gandum dan lain sebagainya, tergantung dia apa makanan pokoknya. Jadi kalau makanannya pokoknya beras, maka harus dikeluarkan beras ya, dan semacamnya itu. Kemudian zakat fitrah itu anak-anak diwajibkan bagi individu, bagi perorangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, kaya, miskin dan semacamnya, diwajibkan selama memiliki kemampuan ya. Ya tentunya insya Allah semuanya mampu ya, karena takarannya pun ukurannya juga tidak banyak ya, sekitar 2 kilo 8 onan ya, katakanlah 3 kilo seperti itu. Itu pun kalau memenuhi kemampuan. Seandainya tidak memiliki kemampuan sama sekali, ya tidak diwajibkan juga ya, berhak menerima zakat malah ya, tidak untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang kedua adalah, yang pertama itu ya pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua hukum zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah fardu ain. Ditandai di bukunya. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu ya. Jadi itu dalil atau dasar dari zakat. Jadi kalau ada yang nanya, nah dalilnya zakat itu wajib, ya, misalkan ya itu tunjukkan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 43. Itu ya. Dan zakat juga termasuk rukun Islam. Ya. Makanya setiap orang Islam wajib menunaikan rukun Islam. Kemudian anak-anak tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah juga, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Itu halaman 4. Ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratu lis-shaimi minal lauti wal farasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ya. Artinya Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, bagi barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri berarti dia merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Artinya apa anak-anak? Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri ya. Itu maka termasuk zakat fitri, insya Allah diterima. Sedangkan ketika mengeluarkan zakat fitrah ini setelah sholat Id, maka itu tidak dianggap zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Itu ya. Jadi diingat waktunya adalah sebelum
melaksanakan sholat Idul Fitri. Gitu. Kemudian zakat fitri ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah, yaitu bersamaan dengan diwajibkannya puasa dan bulan Ramadan, sama dengan wajib turunnya puasa. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran fikih pada kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan barakah tentunya. Amin Allahumma amin. Ustaz akhiri, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.